Pasanganmu sangat manis untukmu, tapi di lain waktu bisa tiba-tiba berubah 180 derajat. Dari manis jadi kasar. Dan itu membuatmu terus bertanya-tanya. Salahku tuh di mana ya? Kenapa dia bisa jadi kayak gini? Kenapa dia bisa jadi melakukan kekerasan begini? Apa yang aku lakukan sampai dia jadi begini? Di sini kita akan berkenalan dan akan saya bacain buku Why Does He Do That dari Lundy Bancroft. Buku ini ditulis dari tahun 2022. Bancroft adalah seorang konselor yang udah lama sekali, lebih dari 15 tahun bekerja untuk orang-orang yang melakukan kekerasan di dalam hubungan. Jadi ini bukan sekedar teori, ini adalah hasil temuan dia dari ribuan jam kerja. Jadi yang perlu kita pahami, buku ini bukan mau membahas tentang gangguan kepribadian tertentu, tapi pola perilaku abusive. Biar kita bisa memahami pola dan gak kebingungan. Oleh karena itu, bumper dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy Ardian. Saya seorang psikiater dan juga traumaterapis dari Wellspring Indonesia. Di channel ini kita akan bicara banyak soal mental health, terutama soal trauma. Buat teman-teman yang belum subscribe, klik dulu subscribe dan loncengnya biar nggak ketinggalan video baru dari saya. Dan hari ini kita akan masuk ke section video yang belum pernah dibuat, yaitu psikiater bacain buku. Karena banyak banget dari komentar-komentar baik di kolom komen atau di kolom komennya sosial media saya yang lain yang minta, "Dok, ini bacain buku dong, buku saya segambreng di sini." Jadi nggak tahu lagi mau bacain yang mana, tapi karena obrolan bersama salah satu pasien, dia minta bacain buku yang ini. Oke, ada beberapa poin yang mau kita bahas dari bukunya Lundy Bancroft. Poin 1, yaitu mitos terbesar yang perlu dibongkar. Banyak dari kita, bahkan profesional kesehatan jiwa, percaya bahwa kekerasan dalam relasi itu terjadi karena seseorang nggak bisa mengendalikan marahnya. Atau dia punya trauma masa kecil. Atau alkohol atau stres ngebuat dia kayak gitu. Atau mungkin dia cuma butuh sabar. Atau mungkin dia cuma butuh latihan anger management supaya dia bisa berubah. Betul atau tidak? Dan Bancroft di dalam buku ini membongkar mitos-mitos tersebut sayangnya. Fakta yang dia temukan adalah seseorang bisa marah-marah di rumah, tapi di kantor dan di tempat lain dia nggak marah-marah. Seseorang bisa berteriak, berontak, keras, menyerang di rumah, tapi misalnya di setting pertemanan dia orang yang ramah, tenang, dan profesional. Pertanyaannya, kalau dia punya anger management, kenapa di luar bisa tenang? Tenang? Jawabannya nggak sesederhana, oh berarti dia NPD. Enggak. Bahkan orang abusive itu bisa terjadi di banyak sekali tipe kepribadian. Gak cuma narsisistik. Jadi saya lebih suka menggunakan kata abusive daripada narsisistik. Karena narsisistik itu sempit sekali sebenarnya. Mendingan kita bahas pakai kata abusive. Artinya apa kalau dia bisa di luar tenang, di dalam rumah nggak tenang? Artinya sebenarnya seseorang ini tidak punya masalah kontrol emosi. Bisa ngontrol emosi. Kalau nggak bisa di luar harusnya nggak bisa juga dong. Setuju atau setuju? Tapi di luar bisa. Artinya dia bisa ngontrol emosi. Dia bisa ngendalin diri. Problemnya dia memilih meledak di mana dan pada siapa. Dia memilih meledak di rumah dan padamu. Itu sayangnya. Pertanyaannya, kenapa? Di bab 2, di buku ini, di bab 2, ada kutipan yang kira-kira berbunyi seperti ini. Feelings do not govern abusive behavior or controlling behavior. Belief, values, and habits are the driving force. Terjemahannya kira-kira gini. Perasaan itu nggak mengendalikan perilaku abusif, tapi keyakinan, nilai-nilai, dan kebiasaan itu yang mendorong perilaku abusif. Dan yang paling mengejutkan masih di bab 2 adalah the abusive problem is not that he responds inappropriately to conflict. His problem is that he creates conflict. Bahasa Indonesianya, masalahnya itu bukan dia merespon konflik dengan cara yang salah. Masalahnya, dia yang menciptakan konflik itu. Artinya apa? Artinya dia nggak punya masalah dengan emosi. Dia punya masalah dengan belief dan nilai yang keliru. Kenapa dia bisa punya masalah dalam belief yang keliru? Kita masuk ke poin kedua. Dan kita masuk ke bab 3 yang berjudul The Abusive Mentality. Ini inti dari buku Bancroft bahkan. Mungkin bahkan inti dari seluruh buku yang tebal begini. Kekerasan dalam relasi itu bukan soal marah yang meledak. Ini soal kontrol yang disengaja. Perilaku kekerasan
Itu muncul karena dia ingin menguasai pikiran, perasaan, perilaku, pilihan, tindakan masa depan dari pasangannya. Seseorang ini dengan sengaja menggunakan taktik tertentu yaitu intimidasi, isolasi sosial, kontrol finansial, ancaman, kritik terus-menerus, membuat orang merasa bersalah, bahkan kekerasan, semuanya demi satu tujuan, yaitu membuat pasangannya patuh, bergantung, dan terkurung. Kutipan dari bab 3 yang sangat menarik menurut saya adalah abuse grows from attitude and values, not feelings. The roots are ownership, the trunk is entitlement, and the branches are control. Bahasa Indonesianya, kekerasan tumbuh dari sikap dan nilai-nilai, bukan dari perasaan. Akarnya adalah rasa kepemilikan, batangnya adalah hak istimewa seakan-akan saya merasa pantas memiliki, dan cabang-cabangnya adalah kontrol atau kendali. Dan masih kutipan dari bab 3 yang sama. Entitlement is the abuser belief that he has special status that provides him with exclusive rights and privilege that do not apply to other people. Other people ini maksudnya his partner. The attitude that drive abuse can largely be summarized by this one word, entitlement. Entitlement adalah keyakinan pelaku bahwa dia tuh punya hak istimewa yang memberinya hak eksklusif yang pasangannya nggak punya hak eksklusif tersebut. Hampir seluruh sikap yang mendorong kekerasan dimulai dari satu kata ini, entitled, merasa berhak. Ini yang membuat banyak orang datang ke psikiater dan kemudian meragukan realitas subjektifnya. Karena ditwist demikian rupa sehingga seakan-akan cuma pasangan yang berhak, dia nggak. Pasangan yang berhak kontrol, dia nggak berhak kontrol. Alasannya bisa macam-macam. Aku ingin melindungimu, jadi dia harus nurut. Aku ingin membantumu, dia harus nurut. Aku ingin yang terbaik untukmu, dia harus nurut. Gitu terus seterusnya. Sampai akhirnya orang di depan menjadi semakin terisolasi secara sosial, kehilangan dirinya sendiri, dikontrol, bisa handphone nyala 24 jam, nggak ada kabar sedikit langsung diteror, dan lain sebagainya. Seakan-akan di frame itu untuk kebaikan, dan cuma saya yang berhak melakukan itu. Kalau pasangan yang ngelakuin itu, nggak boleh. Entitlement ini bahaya banget. Dan poin ketiga yang masih soal entitlement yang menurut saya menarik adalah ketika ini terus-menerus dipenuhi, ini tuh kayak rantai yang nggak berkesudahan, dan seseorang di depan ini tetap nggak ngerasa cukup. Anda nurut untuk ngikutin dia, bagus bentar, nambah lagi demand-nya. Anda nurut untuk jauhin temen, nanti pelan-pelan jauhin sahabat, nanti pelan-pelan jauhin keluarga. Anda nurut untuk ngasih kabar 5 menit sekali, nanti handphone harus nyala terus. Begitu terus, gak pernah habis. Pertanyaannya, kenapa? Salah satu pengalaman yang paling melelahkan dari hubungan yang abusive adalah tidak akan pernah kamu bisa muasin dia. Nggak akan. Selalu ada yang kurang, selalu ada yang salah. Dan kutipan dari bab 3 atau 5, salah satu kutipan terkenal dari buku ini adalah, an abuser can seem emotionally needy. You can get caught in a trap of catering to him, trying to fill a bottomless pit. But he's not so much needy as entitled. So no matter how much you give him, it will never enough. He will just keep coming up with more demands because he believes his needs are your responsibility until you feel drained for nothing. Jadi ini bukan needy. Ini tuh kebutuhan yang emang dianggap tanggung jawabmu. Padahal bukan tanggung jawabmu. Setiap orang dewasa bertanggung jawab untuk kebutuhannya masing-masing. Kalau saya lapar, saya tanggung jawab cari makan. Kalau saya merasa kesal, saya bertanggung jawab buat cari tahu akar masalahnya, selesaikan itu. Bukan nuduh orang lain yang menyebabkan sehingga dia yang harus menyelesaikan. Enggak. So entitlement ini membuat ekspektasi jadi nggak masuk akal sehingga orang lain harus bertindak untuknya. Dan ini yang paling menyebalkan, poin 4 adalah hak marah cuma milik dia. Orang yang abusive nggak punya masalah sama marahnya. Dia punya masalah kalau kamu ikutan marah. Jadi kalau kamu ikutan marah, jadi ya dia akan makin marah. Karena seakan-akan yang boleh marah tuh cuma dia. Yang berhak marah cuma dia. Orang lain nggak boleh, nggak punya hak. Dan ini yang menyebalkan dari hak marah, dari entitled ini. Dan ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Dan mari kita jawab dengan jujur. Apakah seseorang ini bisa berubah? Banyak hal perlu diakui. Salah satu yang perlu diakui adalah seseorang hanya bisa pulih kalau dia mau untuk pulih. Bukan terpaksa pulih, bukan disuruh pulih, bukan ya udah deh konsul aja daripada nanti konflik sama pasangan, orang disuruh juga. Ya udah deh nurut aja. Itu adalah awal sesi tidak akan berhasil. So apakah orang abusive bisa berubah? Bukan bisa atau tidak. Mau atau tidak. Dan mau itu belum tentu mau betulan kalaupun diomongin. Karena kadang orang jawab mau cuma biar menghindari konflik dari yang nyuruh. Tanda-tanda perubahan nyata adalah seseorang berani mengakui rasa bersalahnya. Bahwa dia salah.
Seseorang berhenti menyalahkan orang lain. Ini memang tanggung jawabku. Seseorang tidak mengharapkan kredit atas perubahan kecil yang dia lakukan, karena itu memang tanggung jawabku. Dan seseorang menghormati batasan, bahkan ketika aku tidak setuju. Itu adalah tanda-tanda di mana seseorang siap untuk melepaskan kendali dari dirimu. Dan itu adalah tanda seseorang, oke, aku mulai bertanggung jawab sama perasaan dan beliefku dan valueku dan nilaiku untuk melakukan perubahan supaya aku menjadi lebih baik. So, abuse bisa berubah, tapi pertanyaannya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Dan apakah kalau kamu berusaha seseorang mau berubah? Bukan. Seseorang mau berubah ketika dia mau berubah. Bagaimana caranya membuat seseorang mau berubah? Kalau saya tahu jawabannya, itu yang akan saya lakukan di sesi. Problemnya, saya nggak tahu jawabannya. Itu semacam sesuatu yang terjadi begitu saja yang saya juga nggak tahu datang dari mana. Seseorang mau berubah atau tidak mau berubah. Seseorang mau sadar atau tidak mau sadar. Harus saya akui, saya tidak punya jawabannya. Dan Bancroft juga nggak punya jawabannya. Nggak tahu, kita nggak tahu kapan seseorang mau atau siap untuk berubah. Problemnya adalah, kamu mau nunggu sampai kapan untuk menunggu seseorang di depanmu tuh mau berubah? Kalau nggak ada deadline, habis loh kamu. Tapi kalau mau nunggu sampai habis ya nggak apa-apa juga. Saran saya sih nggak harus nunggu sampai habis. Kenapa harus nunggu sampai habis juga? Rugi bandar. But anyway, inti buku ini bukan tinggalkan pasanganmu sekarang. Buku ini intinya adalah mau bilang pengalamanmu itu kalau mengalami pengalaman abuse itu nyata. Kamu nggak lagi ngarang aneh-aneh di kepalamu. Dan untuk siapapun yang mendampingi seseorang dengan masalah abuse, teman, keluarga, profesional, mari kita ingatkan, jika kamu tahu ada perilaku yang terjadi terus-menerus secara buruk, tapi kita diam aja dan mengatakan tidak ada yang salah dengan itu, dan pasangannya harus memaafkan, menerima, begitulah orang lain, kita harus sabar, maka diamnya kita akan ditafsirkan oleh orang yang abuse sebagai persetujuan. Dan itu tidak memperbaiki keadaan. Jadi jangan tutup mata terhadap fenomena ini. Sebarkan video ini untuk orang-orang yang merasa bermanfaat, butuh informasi ini. Sehingga kamu tahu bahwa perilaku tertentu itu tidak tertolerir dan perilaku tertentu itu datang dari belief, bukan dari emosi. Ini inti dari bukunya. Kapan-kapan saya bacain buku yang lain deh. Dan kalau mau buku tertentu boleh tulis di kolom komentar loh untuk dibahas. Dan untuk teman-teman yang merasa bingung bagaimana caranya pulih dari trauma termasuk luka abuse, boleh klik di tombol join setelah subscribe. Ada banyak video di membership tentang bagaimana cara memproses trauma sehingga kita bisa sembuh dari luka trauma yang kita miliki tanpa terus-menerus membawanya ke kehidupan seterusnya. Karena trauma sebenarnya bisa disembuhkan. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.